Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Public Speaking yang beranggotakan saya Angelia Cadi Cynthia dengan NIM 1910111115. Kemudian ada rekan-rekan kelompok saya, yang pertama Isna Fitrianingsih, yang kedua Melisa Oktaviana, yang ketiga Amelia Hukitasari, 4 Olivia Sekar, 5 Tiatri Oktaviani, dan 6 Musa Husni. Nah, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan entertainment dengan judul Realita Dunia Entertainment. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan entertainment. Ya, entertainment adalah hiburan yang menyenangkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak di pembahasan video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musa Husni Mubarak dari kelompok 3 yang berjudul Realita Dunia Entertainment. Apakah itu entertainment? Segala sesuatu yang berbentuk kata, tempat, benda maupun perilaku yang dapat menjadikan penghibur. Dampak positif dan negatif entertainment. Dampak positifnya yaitu 1. Menambah ilmu pengetahuan. Dengan adanya siaran entertainment, kita dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Contohnya, pada siaran Meter kita dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai wisata-wisata yang ada di Indonesia. 2. Munculnya kreativitas. Dengan adanya siaran entertainment seperti memasak tradisional, kita dapat meningkatkan kreativitas kita dalam membuat masakan tradisional. 3. Mendapatkan informasi secara cepat. Dengan adanya siaran entertainment, kita dapat dengan mudahnya mendapatkan informasi di televisi mengenai peristiwa yang ada di berbagai dunia, seperti Piala Dunia, kegiatan selebriti di luar negeri. Adapun dampak negatif dari entertainment yaitu mudah masuknya pengaruh asing dalam beberapa konten. Ini maksudnya contoh misal di dalam siaran entertainment ada Citayam Fashion Week, sehingga orang-orang mengikuti gaya fashion yang ada di Citayam seperti fashion Korea. Baik, selanjutnya macam-macam dunia entertainment. Yang pertama ada televisi. Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak, bersuara, baik itu monokrom atau berwarna. Yang kedua, ada YouTube. YouTube merupakan sebuah platform untuk menonton video secara online. Yang ketiga, ada podcast. Podcast merupakan hasil rekaman audio yang bisa didengarkan oleh masyarakat secara online. Yang keempat, ada TikTok. TikTok merupakan media sosial yang memberikan wadah kepada para penggunanya untuk berekspresi, mengasah bakat dalam bentuk konten video. Yang kelima, ada Instagram. Instagram merupakan media sosial yang memberikan layanan berbagai foto atau video secara online. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika atau aturan dalam bermedia sosial. Nah, etika sendiri itu apa sih? Jadi, etika itu adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, ketika kita berbicara dengan orang lain, maka kita perlu adanya yang namanya kesantunan. Maka dari itu, di dalam media sosial di mana kita semua sudah bermain media sosial, kita perlu adanya etika untuk menjaga keramahan dan kedamaian yang ada di sosial media. Baik, kita akan langsung masuk ke materi. Apa saja sih etika yang perlu kita miliki ketika bermain media sosial? Nah, yang pertama itu kita harus menggunakan bahasa yang baik. Mengapa sih kita perlu menggunakan bahasa yang baik ketika bermedia sosial? Nah, pada era informasi, media sosial menjadi sarana komunikasi yang paling efektif digunakan. Kita bebas mengutarakan pendapat kita, seperti di kolom komentar platform IG, Instagram, Twitter, dan Facebook. Namun tak jarang juga kita menemui banyak
tulisan-tulisan atau komentar-komentar yang bersifatnya tuh mengandung negatif. Maka dari itu, penggunaan bahasa yang tidak tepat dalam bermedia sosial dapat membawa penggunanya pada sesuatu yang disebut sebagai penyalahgunaan internet. Padahal kita tahu fungsi dari bahasa itu sendiri adalah untuk membangun dan memelihara hubungan sosial antar masyarakat. Yang kedua, tidak menggunakan unsur sara. Nah, media sosial masih menjadi sarana mudah penyebaran informasi palsu atau hoax. Biasanya konten yang bernuansa sara ini dikemas dalam bentuk berita hoax yang nantinya berpotensi menimbulkan perseteruan antara dua kelompok masyarakat. Terus bagaimana sih cara mencegah penyebaran konten yang bernuansa sara? Yaitu dimulai dengan tidak memposting sesuatu yang berbau sensitif yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Yang ketiga itu berita yang diinfokan harus benar adanya. Nah, kita sebagai pengguna media sosial, kita harus mencari tahu dulu informasi atau berita yang kita dapat itu sudah benar atau belum, valid atau tidaknya. Nah, ketika informasi yang kita dapat itu ternyata emang sudah valid, kita harus menyampaikannya sesuai dengan faktanya tanpa mengurangi isi atau kandungan yang ada di dalam informasi tersebut. Yang keempat yaitu kita harus menghargai karya orang lain. Nah, sebagai bentuk apresiasi terhadap karya orang lain atau konten, kita harus menghargainya. Nah, etika menghargai karya seseorang menurut Swandang antara lain yang pertama memberikan saran dan kritik yang membangun. Nah, ketika kita melihat suatu karya terdapat kekurangan, nah kita harus memberikan saran dan kritik yang membangun agar konten kreator tersebut bersemangat lagi untuk memperbaiki kontennya menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua yaitu diam. Diam adalah pilihan yang paling tepat jika kita tidak menyukai karya tersebut. Jika kita tidak bisa memberikan masukan, maka lebih baik kita itu diam. Nah, yang ketiga itu tidak menjiplak karya orang lain. Nah, kita boleh terinspirasi terhadap suatu karya, namun kita tidak boleh menjiplaknya karena itu merupakan suatu perbuatan plagiarisme. Yang keempat, kita harus meminta izin kepada pembuat karya. Nah, hal tersebut bertujuan untuk menghindari tindakan pembajakan. Dan yang kelima yaitu jangan menikmati karya bajakan, karena itu adalah bentuk apresiasi atau penghargaan kita kepada seseorang yang membuat karya atau konten kreator. Selanjutnya kita ambil contoh kasus dari dunia entertain, kita ambil contoh kasus di dunia pertelevisian, di mana dalam beberapa channel di dunia televisi itu menayangkan tentang komedi. Dalam komedi itu sendiri mereka menayangkan tentang roasting. Sebetulnya sebelum tayangan itu ditayangkan, mereka sudah mengkonfirmasi terlebih dahulu atau memberikan briefing terlebih dahulu kepada pihak yang di roasting apakah boleh ditayangkan atau tidak, atau merasa dibebani atau tidak. Kalau mereka atau pihak yang di roasting itu merasa tidak terbebani, maka tayangan itu boleh ditayangkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa channel TV itu yang memang mereka sudah menyeting dari awal. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah premis bahwa dunia entertainment adalah dunia yang kejam. Contoh dalam premis ini adalah di Indonesia, banyak tokoh entertainment yang terbuli karena melakukan suatu kesalahan. Sebagai contohnya, Kesha Lefronka. Kesha Lefronka adalah seorang penyanyi jebolan Indonesian Idol yang pada saat live perform, ia melakukan kesalahan, yaitu suaranya tercekik akibat nada yang terlalu tinggi dan suaranya tidak sampai ke nada tersebut. Akibat kesalahan tersebut, Kesha mendapati bulian dan hujatan dari netizen. Bahkan bukan hanya 2 orang atau 3 orang saja. Bahkan netizen Indonesia serentak membuli Kesha habis-habisan.
Kesha Levronka dianggap tidak pantas menjadi jebolan kompetisi bergengsi Indonesian Idol karena kesalahannya selalu terulang beberapa kali saat tampil. Bulian tersebut menjadikan mental Kesha down dan selalu membuatnya overthinking. Dari kejadian tersebut, terdapat beberapa nilai edukasi di dalamnya, yaitu walaupun Kesha dibully, tetapi ia tetap semangat untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa dirinya itu bisa melakukan yang terbaik. Walaupun mentalnya down, ia tidak memperlihatkan kemarahannya karena ia juga mengakui hal tersebut. Ia tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa, melainkan dari kritikan tersebut, ia selalu semangat dan belajar dari sebuah kesalahan. Kesimpulan dari kejadian ini yaitu, sebagai masyarakat Indonesia, sebaiknya lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan melakukan asal kritik, karena kesalahan-kesalahan tersebut sebenarnya tidak diharapkan untuk terjadi. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa entertain merupakan kegiatan yang menarik dan memberikan kesenangan. Dunia entertain sangat berpengaruh bagi masyarakat, baik dampak positif maupun negatifnya. Namun, di dunia entertain, walaupun terlihat menarik dan mewah, tetapi juga memiliki sisi negatif untuk para tokoh entertain itu sendiri. Pada realitanya, jika tokoh entertain melakukan kesalahan, maka netizen Indonesia akan serentak menghujatnya habis-habisan yang akan membuat mental down dan overthinking hingga terkena mental. Pada intinya, realita bahwa entertain tidak seindah dan seglamor apa yang kita lihat di televisi maupun media-media lainnya. Nah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.